Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita. Karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pagi ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan, kita baca. Dan kalian silahkan nonton sebelum video ini di part 108 yang judulnya itu Persepakatan untuk membunuh Lazarus ya. Jadi kita akan baca selanjutnya part 109. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar. Terima kasih ya Bapa, berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Bapa di surga, ajarilah kami Bapa, karena sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat turut kehendak-Mu, melakukan sesuai keinginan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Bapa nama-Mu dipermuliakan hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami juga layak dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Bapa, berkati Bapa orang-orang yang di luar sana yang menonton video ini. Kiranya Engkau memberikan Bapa berkat juga buat mereka. Berkat kesehatan, rezeki Bapa yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Dan setiap masalah apapun dalam pergumulan mereka, kiranya Engkau turut campur tangan untuk menyelesaikan mereka dan mereka menjadi anak-anak terang dan menjadi garam-garam dunia. Bapa di sorga, terpujilah namamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pagi ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan di buku Yohanes atau kitab Yohanes. Ayatnya cuma hanya satu aja di sini ya, di kitab lain gak ada. Ini dia ada bersamaan ya. Jadi Yohanes 7 ayat 53. Kemudian Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi itulah tadi ayat dari kitab Yohanes, bagaimana kisah tentang perempuan yang kedapatan berzina. Tadi aku juga cari referensi dari Wikipedia. Aku tertarik dengan tulisan ini, aku akan baca ya. Kalian bisa baca dari Wikipedia. Aku akan baca di bagian sini. "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu, dan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Telah dipakai secara umum frase pepatah bahasa Inggris cast the first stone, dalam kurung melempar batu pertama, diturunkan dari nas ini. Bagian ini dianggap sebagai konfirmasi kemampuan Yesus
Kristus untuk menulis, bukan hanya membaca saja. Dalam masyarakat kuno, lebih banyak orang dapat membaca daripada dapat menulis. Bukan hanya diindikasikan dalam kitab-kitab Injil, meskipun kata egrafen dalam ayat Yohanes 8 ayat 8 dapat juga diartikan menggambar selain menulis. Jadi, kalau menurut dari Wikipedia ini, di sini yang aku baca, kisah ini juga cukup terkenal sampai frase pepatah bahasa Inggris cast the first stone, melempar batu pertama. Saking terkenalnya kisah ini sampai mempunyai pepatah bahasa Inggris, cast the first stone, melempar batu pertama. Kemudian di sini dibuat juga ya konfirmasi kemampuan Yesus Kristus untuk menulis, bukan hanya membaca saja. Dalam masyarakat kuno, lebih banyak orang dapat membaca daripada menulis. Jadi memang sebenarnya menulis ini, kalau menurut aku pribadi, nggak main-main ya. Aku bisa nulis, tapi kalau untuk sekarang, aku lebih baik itu berbicara karena lebih cepat. Kalau menulis, kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kalau menulis dalam bahasa Indonesia masih lebih mending. Tetapi kalau menulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing contohnya, itu 2 kali lebih lama lagi jadinya. Penyusunan kata, terus kita juga dalam mengartikan. Ya, aku bahasa Inggrisnya juga nggak mantap-mantap sekali. Kemudian bahasa Belandaku juga belum mantap-mantap sekali gitu. Kalaupun sudah mantap atau bagaimana, kalau menulis ya, teknik menulis itu memang benar-benar penuh dengan kehati-hatian, ketelatenan ya. Karena memang sih banyak lah, ada style orang menulis yang simple atau modern lah ya, kita bilang zaman sekarang, nggak terlalu frase pepatah atau terlalu filsuf banget gitu atau sebagainya lah. Itu tergantung stylenya si penulis juga. Tetapi yang namanya nulis kan kita butuh udah mikir terus ngomong juga, kadang-kadang kan terus sambil ngetik. Nah, itu double kerjaannya. Berbeda kalau hanya membaca terus kita ngomong, itu lebih cepat. Terus kita pun waktunya juga nggak lama ya. Nah, itulah bedanya kita nulis sama baca ya. Tetapi aku bilang di sini berbahagialah bagi orang-orang yang penulis atau yang bisa nulis itu, yang maksudnya telaten ya. Aku pun kalau mau nulis bisa aja, tapi lebih lama lah. Tapi nulisnya untuk bagian-bagian yang seperti inilah, misalnya tanggapan aku ya tentang, bukan nulis yang kisah yang lain atau siapa yang nggak kuasai. Ya pastinya kita nulis yang kita mengerti ya atau kita kuasai sedikit banyaknya. Kalau di sini dikatakan Yesus itu bukan hanya bisa menulis, menggambar, membaca, semuanya dia bisa. Karena apa? Dia maha ya, infinity, nggak terbatas dia. Kemudian di sini aku tertarik juga lagi, topik Yesus menulis di tanah menjadi umum dalam bidang seni, terutama sejak zaman Renaissance dan seterusnya. Christ and the Woman Taken in Adultery. Lukisan Peter Bruegel adalah contoh yang terkenal. Ada tradisi abad pertengahan berasal dari komentar yang dianggap dari Ambrose bahwa kata-kata yang dituliskan adalah terra terram accusat, dalam kurung bumi menuduh bumi, yang ditunjukkan dalam penggambaran sejumlah karya seni, misalnya Codex Egberti. Lagu The Stones dari penyanyi Kristen Ray Boltz menghidupkan kisah Alkitab ini. Jadi kalau di sini tadi dijelaskan lagi ya, memang nggak di Alkitab ya, tapi kalau di Wikipedia ini ya, kalian kalau tertarik baca silahkan. Tapi yang ditulis Yesus menurut dari yang mereka cek atau evidence yang mereka rujukan dalam kisah ini, di sini dikatakan bahwa kata-kata yang dituliskan adalah terra terram accusat, dalam kurung bumi menuduh bumi. Jadi sama seperti halnya begini, pencuri menuduh pencuri, seorang pezina menuduh orang lain juga berzina, atau seorang korupsi menuduh orang lain korupsi, atau seorang yang pembohong menuduh orang lain pembohong. Intinya seperti itu, bumi menuduh bumi. Jadi kayak apa ya dibilangnya ya, dia sendiri pendosa tapi nuduh orang berdosa, nggak pantas. Itu aja jawabannya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan pada saat wanita ini kedapatan berzina, kemudian orang-orang imam-imam, Farisi ya, ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus pada saat itu,
Yesus lagi ngajar terus dihadapkan. Sebenarnya itu jebakan. Sebenarnya itu jebakan supaya mempersalahkan Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi aku ingatkan bahwasanya di sini orang-orang yang menghadapi Tuhan Yesus ini, siapapun dia, bahkan setan sekalipun, gak sadar kalau itu dia Tuhan, itu dia sendiri gitu loh. Dia itu pencipta. He is the creator. Dia sendiri cuman wujudnya manusia. Dia berani mencobai Tuhan Yesus. Makanya dibilang bagaimana bumi menuduh bumi. Ya, dia nuduh bumi sama perempuan itu. Terus dia menghadapkan kepada si pencipta itu pula, pencipta bumi itu. Udah pasti, udah ibaratnya udah 1-0, kosongnya pun besar lagi ya, 1-0. Nolnya 0 besar. Jadi itulah di sini bagaimana Tuhan Yesus pun sebenarnya nggak mau menggubris ya, karena dia bilang kan waktu dihadapkan gitu dia nulis saja. Tapi karena didesak-desak terus, kan Musa bilang kalau kedapatan berzina perempuan ini harus dilempar, artinya dirajam sampai mati, dilempar lah gitu ya. Aku juga belum baca kisah apakah jika laki-laki berzina juga dibuat seperti itu atau hanya untuk wanita saja. Nanti mungkin kalau aku dapat referensi yang lain atau apa, aku akan buat videonya. Tetapi di sini dikatakan pada saat kasusnya adalah seorang wanita. Jadi mereka mendesak supaya intinya si wanita itu dirajam, kemudian bisa mempersalahkan Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Dia itu pencipta, dia yang buat. Halo Ani, suamiku datang. Jadi kalau menurut aku ya, Tuhan Yesus pada saat dia tulis Terra terram accusat, bumi menuduh bumi, itu artinya kamu orang berdosa, kamu tuduh dia berdosa. Jadi otakmu di mana? Secara nggak langsung kan kayak gitu ya. Ini bukan ada di Alkitab ya. Jadi ini bukan ada di Alkitab. Jadi jangan dimasukkan. Artinya begini, kamu pikirannya di mana gitu. Ini bahasaku lah. Kamu pendosa, terus kamu tuduh orang lain berdosa. Nah, seperti di video yang lalu aku bilang, jangan tuduh orang berzina, kamu berzina. Berzina itu kan banyak ya, seperti di Alkitab juga dikatakan, berzina yang secara langsung dengan tidak. Ada 2 poinnya. Di dalam pikiran kita, kalau kita mengingini baik si pria ataupun wanita, dia udah berpikir hal yang udah menjurus ke sana, itu kata Tuhan sudah berzina di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Jadi berzina itu bukan hanya berzina secara langsung, tidak langsung juga itu berzina. Nggak ada orang yang lain lihat memang. Tapi yang di atas, Tuhan kita, pencipta kita, dia lihat. Karena dia Tuhan yang melihat hati. Kan peneliti hati dia dibilang. Orang hanya melihat dari luar. Tetapi Tuhan kita itu melihat hatinya. Makanya sekalipun kita kotor, kalau Tuhan melihat dari luar kita ini, nggak sanggup lah kita. Nggak bisa kita jadi anak Tuhan karena kita kotornya luar biasa. Joroknya luar biasa. Tiap dosa-dosa yang mungkin yang orang lain nggak ketahui kita lakukan, itu bisa saja. Apalagi mungkin kita nggak lakukan, tapi di otak kita bisa aja kita juga berpikir. Jadi kalau mau bicara tentang dosa, makanya dibilang cocok lah ini peribahasa yang dibilang bumi menuduh bumi. Sadari kita ini manusia. Kalau manusia itu berarti orang yang tinggal di bumi, orang yang ciptaan dibilang. Selama kamu menjadi ciptaan, mau kamu tuh nggak pernah melakukan ini dan itu, kamu juga berdosa. Kamu kalau bilang nggak ini nggak itu hanya perasaan, ya perasaan aku nggak lakukan ini dan itu. Tapi kita ini orang dosa, orang pendosa. Karena manusia itu udah tempatnya dosa ibaratnya. Selama kita belum disucikan, dimurnikan dalam artian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita ini manusia berdosa. Selama waktu setan belum finish, yaitu penghakiman akhir zaman kiamat, kita itu berdosa. Bagaimana kita supaya kita diperdamaikan dengan Tuhan Yesus? Kita terima dia sebagai juru selamat pribadi kita. Kita akui dia di dalam kehidupan kita. Dan kita akan dipulihkan. Kalau kita sudah dibebaskan, kita adalah orang berdosa tetap, tapi kita jaminannya nanti kita selamat. Karena sekalipun kita mati, tapi di dalam Tuhan, akhir dari penghakiman nanti kita selamat. Apalagi kalau kita nggak sempat mengalami kematian, Yesus datang, kita tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus, kita hidup selama-lamanya, kata Tuhan. Sebenarnya beginilah simpelnya. Mati atau hidup di dalam Tuhan, kedua-duanya adalah keuntungan. Karena seperti Rasul Paulus bilang, hidup adalah Kristus,
mati adalah keuntungan. Jadi semuanya itu sama-sama untung, sama-sama untung. Karena kita kan lihat goalnya di ujung, artinya finish, garis finishnya, garis akhirnya bukan di sini. Dunia ini kan akan lenyap, ya tapi nanti di garis finishnya. Bagaimana garis finishnya kita menang? Dari sekarang kita bekerja untuk Tuhan. Bekerja itu gimana sih? Gak usah capek-capek lah. Rubah aja diri kita. Mother Teresa. Makanya dibilang, bagaimana kamu mau merubah dunia ini? Pulanglah, cintai keluargamu. Pulanglah, cintai keluargamu. Jadi itu cukup baik ya. Karena keluarga yang baik, keluarga yang diberkati, pastinya juga akan dilihat orang banyak, menjadi terang pastinya. Tapi kalau kita hanya di luar baik, keluarga kita berantakan, nah itu yang menjadi masalah. Sementara kita terkesan baik di luar itu, padahal dalamnya juga hancur, itu enggak juga menyenangkan hati Tuhan. Inilah pergumulan kita sebenarnya. Jadi bukan hanya buat kalian di sana, buat aku juga pribadi ya. Aku juga menyampaikan firman Tuhan ini. Kadang-kadang kalau ngelihat keluarga ya, terutama kalau misalnya adik-adikku yang udah bertobat, adik-adikku yang sudah mulai bangkit dengan dirinya sendiri ya, bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, itu sangat bersyukur sekali. Tapi kalau ada adikku juga yang masih susah dibilangin, susah untuk menerima nasihat ya, atau mungkin aku nggak ngerti, tapi yang pasti aku bawa dalam doa. Karena kalau untuk kedewasaan itu umur juga udah panjang, tapi kalau dia pun belum dewasa secara rohani, ya masih harus dituntun. Itulah seperti aku bilang sekarang. Jatuhnya kita jadi seperti, apa ya dibilangnya, lebih sedih lagi gitu loh. Karena aku kadang-kadang kayak menyampaikan firman Tuhan, sementara misalnya salah satu dari adikku itu nggak bisa dibilangin gitu ya. Nggak bisa dinasehatin ataupun masih bermasalah. Kadang-kadang itu jadi pergumulan hatiku dengan Tuhan juga. Seperti aku bilang, Tuhan tolong ubahkan adikku supaya dia juga menyadari bertanggung jawab pada diri dan keluarganya. Tetapi di dalam perjuangan ini memang sih harus aku sadari juga, karena setiap orang kan sudah cukup umurnya, mereka juga harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Karena kalau aku terlalu memaksakan diriku, aku juga akan menjadi orang yang jadi tawar. Jadi aku gak mau menjadi tawar, karena berkat Tuhan itu sudah besar buatku. Tapi ini menjadi pergumulanku. Itu pastinya sebagai kakak aku juga menjadi orang yang harus bisa memberikan contoh yang baik buat adik-adik aku. Buat kalian mungkin yang sama-sama lagi bergumul, kita sama-sama berdoa, kita pasti yakin ya, pasti di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang namanya tidak pasti. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus, karena apapun yang penting ketenangan pada diri kita sendiri. Karena kita di dalam Tuhan Yesus, dibilang apapun yang kita hadapi, kalau kita di dalam Tuhan Yesus mati atau hidup, kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama Dia. Itu aja intinya. Jangan terkecoh dengan kekecewaan atau mungkin kalian kecewa dengan anak kalian, istri, suami, atau orang tua dan sebagainya. Itu jangan membuat kalian kecewa pada Tuhan. Karena sekali lagi aku tekankan di sini, fokus kita itu hanya kepada Tuhan pencipta kita. Bukan berarti kita nggak menyayangi keluarga kita, tetapi kita bergumul, kita doakan mereka. Tetapi untuk hidup yang kekal itu, kita fokus hanya ke Tuhan Yesus, ke Bapa kita itu yang penuh kasih. Tidak ada kepada yang lain. Karena manipulasi setan akan membuat tawar hati kita nantinya. Kok Tuhan nggak jawab doaku sih? Kok masih gini-gini aja sih? Jadinya akan seperti itu. Tetapi sebenarnya ingat, itu manipulasinya setan. Kita harus fokusnya ke Tuhan. Jadi kalau manusia mengecewakan itu wajar, karena dia ciptaan sama seperti kita. Kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, makanya selalu pegang Tuhan. Mati atau hidup, kalau kita di dalam Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan. Biarlah firman Tuhan ini kita ingat. Satu hal lagi juga, jangan kita menjadi tera teram akusat. Tera teram akusat, bumi menuduh bumi. Jadi kalau kita mau menuduh kira-kira orang, atau ingat cast the first stone. Kalau kira-kira kita mau menuduh seseorang ya, kita mau bilang, kau ini, kau pezina, kau pembohong, kau pencuri, atau kau orang yang pendosa dan sebagainya. Ingat,
cast the first stone, melempar batu pertama. Artinya melempar batu pertama, kalau kamu memang orang suci. Tapi kalau kamu juga dosa, kamu di bumi, masih di bumi ini, artinya kamu ciptaan. Gak usahlah tuduh-tuduhan. Yang penting di sini introspeksi diri, bertobat, kata Tuhan, kembali kepada Tuhan. Makanya dibilang Tuhan, kata-kata yang paling penting adalah ketika semuanya udah pergi, meninggalkan si perempuan ini, gak ada pun yang berani. Karena apa? Karena mereka juga pendosa. Tuhan Yesus kan tanya, kemana orang itu? Apakah mereka menghukummu? Tidak Tuhan, kata perempuan ini. Kemudian Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Jadi bagi kita pun orang Kristen yang udah bertobat, udah dibaptis, jangan lagi buat dosa. Kalau kalian sudah terpanggil, jangan lagi. Kalaupun sudah terjadi waktu itu, cepat-cepatlah sadar, cepat-cepatlah berbalik arah. Jangan terlena, karena kita nggak tahu kedatangan Tuhan Yesus. Kapan dia seperti pencuri katanya. Jadi kalau kita tahu, kita bisa siap-siap. Masalahnya kita nggak tahu. Jadi jawabannya adalah standby, siap-siap, bersiap. Kalau kita udah bersiap, anytime Tuhan datang, pagi, siang, sore, malam, jamnya, detiknya, hari apa, kita udah standby. Karena apa? Karena kita sudah menghidupi firman Tuhan. Jadi kita nggak pernah kayak ketakutan atau kita hidup itu kecemasan dan sebagainya. Karena kita udah ritmenya itu semuanya firman Tuhan. Tapi bukan jadi seperti orang yang tadi yang bumi menuduh bumi itu, bukan. Kalau kita sudah benar-benar alami Tuhan, kita baca secara langsung, kita alami dengan Tuhan, itu berbeda sekali sama orang yang hanya membaca. Makanya dibilang, kalau orang yang membaca itu belum tentu ngerti. Tapi kalau orang yang mengerti, pasti dia membaca. Sama halnya juga, kalau orang yang sudah melakukan, pasti dia membaca, mengerti. Kalau orang yang hanya juga membaca, mengerti, tapi nggak melakukan, itu juga nol besar. Sama seperti hamba yang tahu kehendak Tuhan, tapi nggak dilakukan. Itu katanya mendapat pukulan yang lebih banyak. Jadi kalau kita mau dikasihi Tuhan, kita mau menjadi anak kesayangannya Dia, cari Tuhan, cari perkenanannya. Dengan cara apa? Buka Alkitabmu, baca, alami Tuhan secara langsung, secara pribadimu. Hendaklah kita dewasa secara fisik, tapi juga dewasa secara rohani. Gak apa-apa kalau kita pun mau bergabung dengan grup Kristen, ke gereja, ya, sama beberapa dari kelompok-kelompok yang untuk membahas firman Tuhan, atau menonton YouTube dan sebagainya, gak apa-apa. Tetapi kalau menurut secara pribadiku juga, kalau kalian lebih mengalami atau secara pribadi kalian baca juga, ya bukan hanya dengerin aja sama orang, itu penting juga dalam artian itu meningkatkan iman percaya kita, menguatkan. Tetapi kalau kalian secara langsung alami, karena kan baca Alkitab itu kan nggak susah ibaratnya, ya paling nggak juga beberapa lah, sedikit berapa ayat nggak apa-apa baca. Jadi menjadi kalian terbiasa, nggak harus pagi, nggak juga gitu. Kapan kalian punya kesempatan itu baca, mau di bus kek, mau di mana kek, kan di handphone juga bisa di download, bisa baca silahkan. Kayak aku mau di bus, di kereta, di mana aja lah, kapanpun cari Tuhan. Perkenanannya itu paling penting buat kita. Karena dalam persiapan di dalam diri kita, apapun yang kita hadapi ya, yang kita hadapi kadang-kadang unpredictable. Kadang-kadang kita pergi ke suatu tempat yang tadinya kita rencanakan semuanya fine. Segala rencana kita kan pasti nggak ada yang rencana yang jelek-jelek. Semuanya baik. Tapi pada faktanya kan kita ciptaan selama di dunia ini pasti ada aja. Kita buat yang baik-baik semua rencana, besoknya ternyata begini. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, itu nggak ada kekecewaan. Kita hanya bilang, Tuhan sertai aku. Berikan aku akal budi kebijaksanaan supaya aku dapat mengerti maksudmu apa. Atau mungkin kita introspeksi diri kita sendiri. Oh iya, mungkin aku kurang prepare. Oh mungkin aku kurang ini. Jadi kita belajar di situ. Jadi awal-awalnya aku juga nggak ngerti ya. Sekarang aku ngerti. Karena aku dulu sama seperti pemikiran kita itu, kalau lihat orang begini jadi kecewa. Kecewanya sama Tuhan. Orang Tuhan bukan bikin hal itu, orang yang bikin. Tapi kita kecewanya sama Tuhan. Jadi itu salah pemikiran seperti itu. Sekalipun dia pendeta, pastor, atau misionaris, atau ahli-ahli Taurat sekalipun profesor, dia manusia biasa sama seperti kita. Bedanya cuma dia belajar. Kita pun bisa belajar, kita baca, kita tahu. Tetapi di sini firman ini, pengikut Kristus ini bukan hanya membaca, bukan hanya bisa menerangkan, tetapi yang dilihat adalah perlakuanmu, hatimu, kedamaianmu, jiwamu. Karena orang kalau datang, kita lihat dalam keadaan
dan mereka itu bawaannya negatif terus. Kita pun malas ya kadang-kadang ya. Sedangkan orang yang negatif, ketemu sama orang yang negatif nggak cocok. Apalagi seperti positif sama negatif. Nggak akan cocok lah. Orang negatif sama negatif aja sama nggak cocok mereka. Tetapi satu hal, kalau ada yang juga ibaratnya ada seseorang yang selalu berpikiran negatif terhadap kita, ataupun kalau kita bergabung menjadi negatif terus, kita bisa juga meredam itu. Karena apa? Karena kita full dengan kasihnya Tuhan. Kita bisa merubahkan itu, merubah aura-aura yang negatif itu setidaknya jadi yang positif kita buat. Kenapa? Karena kita punya kuasa Tuhan. Ingat di sini seperti aku bilang, rivalnya Tuhan adalah setan ya. Tuhan bisa mengalahkan setan. Setan nggak bisa kalahkan Tuhan. Manusia nggak bisa kalahkan setan. Manusia bisa mengalahkan setan. Caranya ada apa? Dengan kuasa Tuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Seperti aku bilang, pikiran kita ini sudah dikuasai setan. Setan udah berkuasa. Karena apa? Memang Tuhan bilang ada waktunya. Memang Tuhan mengizinkannya. Jadi bagaimana Tuhan tidak mengizinkannya? Nanti akhir zaman itulah selesai. Waktunya si setan selesai. Disitulah dia akan dihakimi. Dia dimasukkan ke neraka sama pengikutnya, malaikat-malaikatnya. Jadi kalau kita mau bilang seperti sekarang ini, pokoknya kita baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, artinya kita bisa jadi bahan untuk introspeksi diri kita. Look to yourself. Oh, apa yang sudah kulakukan? Oh, aku salah. Ya. Oh, aku nggak mau ulangi lagi. Biarlah menjadi perenungan firman ini, supaya videonya juga nggak lama. Dan sampai jumpa besok pagi. Dan kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, firman-Mu begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih atas kuasa-Mu. Bagaimana kami bisa diajari Bapa untuk dapat mengalahkan si iblis, untuk tetap tinggal di dalam-Mu. Bapa di sorga, kami juga belajar dari di mana kami jangan menuduh orang sembarangan, di mana kami jangan menuduh orang seperti ini dan seperti itu, padahal kami juga sama seperti mereka. Bapa, ampuni kami pendosa ini. Kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu di mana Engkau mati di kayu salib memperdamaikan kami. Oleh karena darah-Mu lah kami menjadi suci. Oleh karena darah-Mu lah kami menjadi anak-anak terang, anak-anak garam. Bapa, ajari kami di setiap kehidupan kami ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena tanpa Engkau Bapa kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau kami tidak bisa mengalahkan si iblis. Sertai kami sepanjang hari ini Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalau kalian punya komen juga, silahkan kita berbagi, kita saling mendoakan. Terpujilah nama Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.